jenengan nonton kaya kalau wingi nika soal Torik, soal Atta Halilintar. Takone awake dhewe li. Hot celebrity, selebrita, hot kiss, silit, macem-macem iku awake dhewe. Silit RCTI ki lho. Apa? Malah beda tipis wae ya ora apa-apa. Bila jamaah kula ndelok sakniki artis niku kuat ana Anang Ashanti, Atta Aurel, Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Ana sing nembe gelut, Rizky Bilar, Lesti Kejora. Kalau ditelepon dikandani Gus sesuk sing paling anyar. Ya Allah, macam-macam Nikita Mirzani, Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista. Yang paling baru idolanya Pak Wabub, Lucinta Luna. Dimohon untuk duduk kembali. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali di tempat semula.
Sekali lagi dimohon untuk duduk kembali para hadirin ya, untuk sekali lagi hadirin dimohon untuk duduk kembali. Alhamdulillah, yang kita tunggu, yang kita nantikan, beliau sudah hadir di hadapan panjenengan semuanya. Yang sebelumnya Anda tahu di sosial media, dan kali ini Anda bermuajahah bersama beliau Gus Miftah. Alhamdulillah. Untuk berikutnya merupakan acara inti atau Mau'idatul Hasanah, yaitu salah satu ulama yang istiqomah dalam berdakwah, sehingga banyak dari kalangan yang suka bermaksiat bisa bertobat, dan yang non muslim alhamdulillah mendapatkan hidayah berkat dakwah beliau. Kita haturkan dan kita sumanggaaken kepada panjenenganipun Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Orah Aji, Sleman, Yogyakarta. Kepada beliau kaula sumanggaaken Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cik. Halo, halo. Kami mohon tenang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nyuwun sewu, saene banser duduk saja, enggak apa-apa. Duduk saja. Gak apa-apa, Mas Banser duduk saja. Ser. Duduk saja Mas, gak apa-apa. Ingatlah, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Pun lenggah mawon. Hadratal Muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, wabil khusus segenap jajaran Suriah dan Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan yang sangat-sangat saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Bapak Wakil Bupati, bau-baunya akan jadi bupati, dan segenap jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harlah 1 abad Nahdlatul Ulama yang bertempat di Kabupaten Pasuruan yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Beli gorengan bagule perawan. Perawane ayu bokonge lemu. Hei orang Pasuruan yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saya meyakini
bahwa sekian banyak orang yang hadir semata-mata karena di dalam hatinya ada mahabbah. Mahabbah kepada siapa? Kepada manusia terbaik sepanjang sejarah yang disebutkan di dalam Al-Barjanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalun nas khalqan wa khuluqan, manusia yang paling sempurna baik akhlaknya maupun jasadnya. Manusia yang paling ganteng yang dikatakan dalam Simtud Duror, khairul bariyah nadroh ilaiha, manusia yang paling menyenangkan, manusia yang paling indah untuk dipandang adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila nyuwun sewu, kalau kita hari ini hadir dikarenakan mahabbah kita kepada Nabi, al arwah junudum mujannadah. Dalam bahasa lain disebutkan yusyarul mar'u ma'aman ahabba, ay al mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Wallah, kalau malam hari ini Anda hadir karena cintanya kepada Nabi, besok di padang mahsyar kita akan dibarengkan bersama Kanjeng Nabi. Satu ketika saya berada di tenda Arafah bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang alim. Rasanya bahagia betul hati ini. Bagaimana kemudian saya membayangkan di saat besok kita berkumpul di padang mahsyar, tidak hanya bersama orang alim, tidak hanya bersama orang soleh, tetapi bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya. Sampai kemudian keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kanan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanuhum khuluqan. Nabi Muhammad adalah orang yang akhlaknya paling baik dan wajahnya paling menyenangkan. Makanya ibu-ibu kalau cari suami itu pilihannya cuma dua, good looking apa good rekening. Ada kalanya orang good looking tapi miskin. Ada kalanya good rekening tapi wajahnya pas-pasan. Makanya orang menikah itu cuma dua syaratnya, modale ono, modele mlebu. Betul Bu? Ya. Lah Nabi Muhammad ahsanan nas wajhan, wajahnya paling baik, wa ahsanuhum khuluqan, dan akhlaknya paling baik. Maka nyuwun sewu, kalau Anda suami, Anda merasa tidak punya banyak rekening, maka syaratnya adalah Anda harus good attitude dan good looking. Walaupun hari ini mohon maaf Pak Wabub, good looking berangkat dari good rekening. Ada kalanya ibu-ibu wajahnya biasa-biasa saja, dinikahi dengan suami yang kaya, 3 bulan kemudian menjelma dengan wajah yang glowing. Maka saya bilang di balik wajah istri yang glowing, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Pak Kapolsek tertawa. Santai saja Pak Kapolsek, boleh saja pangkatmu rendah, yang penting selamat daripada jenderal dipecat. Cangkemnya yura sumba sambo. Saya itu selalu membela polisi Pak, karena bagi saya begini, coba Anda bayangkan sebuah peradaban sebulan saja tanpa polisi. Umpamane Gus G, Pak Gus Wabub, kalau kemudian Kabupaten Pasuruan sebulan penuh nggak ada polisi, kira-kira apa yang terjadi? Banyak orang kemalingan, banyak perawan meteng. Kenapa? Karena nggak ada yang menjaga. Maka sejelek-jeleknya polisi itu penting. Maka saya nggak terima ketika saya punya teman Kapolres, anaknya berangkat sekolah. Di sekolah dibully, begitu anaknya masuk dibengoi. Sambu, sambu, sambu. Padahal tidak semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Itu hanya oknum kepolisian, bukan polisi secara kelembagaan. Tapi ingat Pak Kapolsek, saya juga wanti-wanti. Saya besok malam acara sama Kapolri di Probolinggo, di pondoknya Gus Hafid, ulang tahun Subhanul Muslimin. Saya, Gus, gimana masukan untuk Polri supaya lebih presisi? Saya bilang, Pak Polisi, ingatlah, kalau kemarin polisi mengawasi masyarakat, hari ini masyarakat mengawasi polisi. Betul? Makanya hari ini polisi jujur saja, masyarakat belum tentu percaya.
Apalagi kalau polisinya bohong. Maka saya minta polisi harus jujur. Betul? Jujur itu ada dua. Jujur ayam sama jujur kacang hijau. Oh, bubur ya Pak ya. Monggo sing katuran rawuh. Monggo Pak Kiai, Ketua PCNU, kelihatan jaketnya hijau. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula ijane pakai woh lunggone dhuwur, tapi lak ra lunggone dhuwur kok ya ora ketok. Ngapunten nggih Kiai, kula lungguh teng dhuwur. Ampun dongake bokong kula udunen. Kiai. Oke, berkah kok maulud iki. Kiai-kiai sami rawuh, panganane komplit, kopine wis adem. Kesuwen mbahmu. Saya itu sering ditanya, kenapa Gus Miftah kok mesti ngopi? Iya, hidup itu harus ngopi. Kenapa? Karena hidup itu harus full ekspresi, bukan halusinasi. Nyuwun sewu. Kalau orang mati di pagi hari dan di perutnya ada kopi, bisa dipastikan dia matinya husnul khotimah. Kenapa? Karena malam harinya dia lek-lekan untuk berzikir kepada Allah dengan minum kopi. Ya. Tapi ibu-ibu juga harus belajar dari kopi, Ibu. Belajarlah dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Wah. Ora kaya raine wong wedok ta. Kadang-kadang aku mbaten nek Gus Wabu, kowe iki rai apa papan karambol. Sama-sama penuh bedak. Kayak mesti bojone senengane wedakan ya. Lah kula lagi ngaji nasihat pernikahan dari Corbuzier. Saya ditanya sama istrinya Sabrina, "Gus, ada enggak kriteria suami jahat?" "Oh, ada." "Siapa itu suami jahat?" "Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya." Santai mawon dan masih sore, ibu-ibu kita muliakan kan. Nanti agak malam kita bantai bareng-bareng. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asanun nasi wajahan, wajahnya yang paling enak untuk dipandang. Sampai satu ketika saya tanya sama guru saya Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, "Abah, saya mau tanya, apa li? Kenapa Nabi yang digambarkan paling tampan itu Nabi Yusuf? Padahal asanun nasi wajahan itu Nabi Muhammad. Bagaimana penjelasannya?" Apa jawaban dari guru kita yang mulia Habib Lutfi? Beliau mengatakan apa? Kenapa Nabi yang digambarkan paling tampan Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Ketampanan Nabi Yusuf bisa dilukiskan, sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan. Sehingga sebanyak apapun kitab maulid ditulis untuk menulis tentang akhlak dan ketampanan Nabi Muhammad, tidak mampu secara sempurna menggambarkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora iso li. Arep mok gambarke kaya ngopo? Gambaran-gambaran yang mungkin dianggap orang hiperbola. Kayak orang-orang Wahabi mengatakan apa? Anta syamsun, anta badrun, anta nur fauqa nur. Mereka menganggapnya itu hiperbola. Saya bilang, bahkan lebih dari itu, tidak ada hiperbolanya. Maka ketika di mana-mana saya ditanya, "Gus, apa dasar perayaan Maulid?" Jawaban saya adalah al-ikhtifal lil Maulidis Syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin sholih. Perayaan Maulid Nabi tidak membutuhkan hadis yang sahih, tetapi membutuhkan hati yang soleh. Maka kalau orang mengatakan ini bid'ah, ini sesat, menyesatkan dan lain sebagainya, jawaban saya cuma satu. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Cocote lah. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini kita bergembira.
Di mana-mana saya sampaikan bagaimana hanya seorang Abu Lahab ketika dikabari Siti Aminah melahirkan, begitu gembiranya si Abu Lahab sampai budak yang dia miliki dimerdekakan. Moga-moga selama pengajian tamunya teko terus. Telat yo ora apa-apa, cangkem. Engko saya belajar dari akhlaknya Habib Lutfi. Habib Lutfi itu kalau ada tamu rawuh pengajian berhenti. Makanya kalau hari ini malam hari ini ada tamu 20 berarti saya berhenti 20 kali. Nggih. Alhamdulillah Rais Surya ugi rawuh, Pak Kiai Muzaki. Kayaknya kalau wengi kula pinanggih wonten pandaan nggih. Wah, ana Rais Surya kula ning kursi ya ora pantes no niki. Wah, dosa kula. Panitia minta kursi lagi dong untuk Kiai Muzaki. Minta kursi. Minta kursi satu nggih. Atau kula men adil kula lungguh ning sore ndurut pelem nika mawon. Cah njeluk kursine cah. Insyaallah. Nggih. Napa Bu? Iki ra urun cerewet. Kiai. Alhamdulillah. Sehat Kiai nggih. Monggo katakan Kiai. Monggo Kiai. Sehat ya ini. Kenapa Bu berdiri? Nanti saatnya juga akan berdiri ya. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Sangel. Apa Bu? Ben ketok jantane matamu. Insyaallah kalau seneng NU sudah masuk 1 abad. Mudah-mudahan insyaallah ila akhir zaman NU menjadi ormas terbesar di dunia. Amin. Tidak hanya besar secara kuantitas tapi juga kualitasnya. NU terus berbenah. Kula niku kadang-kadang berjuang untuk NU niku jenengan rasa ngarep-ngarep entuk napa-napa sangka NU. Begitu dulu periode kedua Pak Jokowi, jarang orang NU yang jadi menteri, saya bilang, wis ora apa-apa. NU niku nyuwun sewu. Ibarat kaya pitik, ada? Ngendok diangkrem dhewe, ngendok dhewe. Begitu ndoke sing digoreng, sing oleh jeneng wong liya. Telur mata sapi. Padahal sing ngendok pitik, napa jenenge telur mata sapi. Lah NU ki ngoten niku, kerja nggih nyambut damel berkhidmat untuk NU. Maka saat derenge ngelanjutaken babakan Maulid Nabi niku kula matur nyuwun sewu. Kita itu kadang-kadang kuwanen ya. Ketika yuk kita memperbaiki NU. Yang ada itu bukan kamu memperbaiki NU, tapi memperbaiki diri di dalam NU. Kalau Anda memperbaiki NU, kowe yang nyuwun sewu, suul adab karo Mbah Hashim. NU ini besar. Maka saya bilang pengurus PCNU, pengurus PWNU, pengurus PBNU bisa berubah. Tetapi NU tidak akan pernah berubah. Betul? Makanya saya pernah Kiai ngaji sama orang-orang Wahabi dibilang orang NU itu kalau ngaji tidak mengembalikan kepada Al-Quran, tidak mengembalikan kepada Al-Hadis. Beda dengan kami. Saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Kiai NU tidak ada yang seperti itu. Jawaban saya Bapak Wabub. Kenapa Kiai NU tidak pernah teriak-teriak saatnya kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis? Karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Kenapa mereka teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Quran? Karena mungkin selama ini mereka meninggalkan Al-Quran. Kenapa mereka teriak-teriak saatnya kembali kepada Al-Hadis? Karena selama ini mereka meninggalkan Al-Hadis.
Mila nyuwun sewu, saya diundang dijebak Pak seminar sama orang-orang Wahabi. Semuanya pakai PowerPoint, pakai layar, videotron, pakai materi. Saya nggak dikasih tahu, akhirnya saya tidak bawa apa-apa. Inilah kelemahan orang NU. Kalau kajian tidak pernah membawa PowerPoint. Apa jawaban saya? Wong NU kalah yo moh tak aku. Tak jawab. Kenapa orang NU kalau kajian tidak pernah membawa PowerPoint? Karena orang NU sudah full power, full point. Oh no Pak, ya. Nah, kenapa mereka menggunakan full PowerPoint? Karena mereka merasa tidak punya power, tidak punya poin. Modar. NU dilawan. Bangga mboten dadi wong NU? Bangga lah jenengan dadi wong NU niku kompak. Jangankan dadekke bupati, dadi presiden enteng. Survei membuktikan 49,8% orang Islam di Indonesia itu Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah itu hanya 4,9% Kiai. Jajal. Kenapa kita selama ini nyalon apa-apa jarang jadi? Soalnya rata kompak. Pak Jokowi itu jadi presiden hanya dipilih 90 juta orang. Orang NU lebih dari 120 juta orang. Artinya apa? Jangankan mau nyilih Bupati Pasuruan. Kalau orang NU kompak, presiden dadi. Persoalannya nopo? Wong NU niku lak kon kompak angel. Biasanya orang kompak ini ku orang mergo beda pendapat, tapi mergo beda pendapatan. Kok geting aku? Contoh Mbak Yai Muzaki, kula lak ceramah teng gereja. Dihujat entek-entekan sama orang Wahabi. Delalak jam 3 isuk kula dikirimi dalil tentang ceramah di gereja oleh Gus Nadir dalam kitab Mausu'ah. Kula kacamata ireng jam 3 isuk ngantuk, Gus waca saiki ndang diposting. Delalah macane salah. Diajar kula kali kiai-kiai NU. Langsung kula sowan Habib Lutfi, Abah bilang, "Le aja mau hapus." Loh, niki salah, Mbah. Ora usah mau hapus, ora apa-apa. Lah maksudnya napa? Kamu bakal tahu siapa yang benar-benar merupakan sahabatmu, siapa yang hanya orang cari muka dari kamu. Kula sowan almarhum almaghfurlah Mbah Yai Demyati Rois. Mbah Dimyati Rois niku nyuwun sewu Pak Wabub. Hampir kulla yaum nonton mirsani YouTube Gus Miftah. Tiap hari. Jam 1 malam beliau meninggal, jam 5 sore beliau masih lihat YouTube saya. Lucune nopo? Kadang-kadang begitu mirsani YouTube karo Gus Alam Putrane diganti channel YouTube-e Gus Bahak. Mbah Dim protes. Ojo, Gus Miftah aja mau ganti Gus Bahak. Lah kaya Gus Bahak aku wis iso. Lah kaya misuh kaya Gus Miftah aku ra iso. Lah nyuwun sewu kadang-kadang misuh ki ya penting ngono lho. Lah kaya kula kok misuh niku fasih napa? Soale kurang ngerti ilmu tajwid. Jadi makharijul hurufe pas ngono lho. Contoh mbahmu contoh. Aja mancing-mancing to cah. Lah kula oleh Mbah Yai Wahab Kasbullah tahun 2021. Dirawi Pak Presiden secara Zoom, dirawi Pak Kiai Mustamar, Ketua Umum PBNU Bu Khofifah, kiai-kiai kumpul. Sing ngaji kula. 40 menit karena di hadapan para kiai saya berusaha tidak misuh sama sekali. Begitu selesai ngaji, Kiai Hasib, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, datang kepada saya marah-marah. Gus, aku getun karo awakmu. Lah napa Kiai? Ngaji meh sak jam mok belas ora misuh. Jauh Kiai nasi. Jadi aku misuh ki encen paku misuh. Falikuli syai'in pak-pakun. Nah, manusia itu punya pak-pak masing-masing. Tapi jujur mawon, kalau kemudian kita falikuli syai'in maziyah, bahwa kemudian Allah menciptakan kiai-kiai NU itu dengan maziyah masing-masing. Ini seharusnya apa? Kiai-kiai NU itu harus lebih percaya diri. Coba Anda lihat dokter. Dokter nih kok Gus nyuwun sewu. Percaya diri. Mampu menuliskan woro-woro kepada masyarakat apa keahlian sang dokter. Coba Anda lihat. Sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Ini kenapa tidak terjadi pada kiai-kiai? Contoh dokter. Dokter spesialis THT. Dokter Budi spesialis THT. Sehingga kemudian apa? Wong lak kupinge lara, tenggorokane lara, ngerti sowan teng dokter sapa. Walaupun nyuwun sewu, kejadian banyak yang lucu. Kula duwe kanca dokter THT, wonge malah budek. Bila kula sering matur,
Kalau kemudian dikatakan dalam kitab hikam mata waqafa matlabun anta tolibu birabbika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Bahwa kemudian kalau kita bersandar kepada Allah rasanya ringan, kalau kita percaya dengan kemampuan rasanya berat. Kula matur, manusia itu kan tidak bisa apa-apa kecuali dimampukan oleh Allah yang Maha Bisa. Buktinya niki wau. Dokter, kalau memang dokter itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Ning nyatane oke dokter loro. Berarti dokter yo ora iso apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi rumahnya paling aman. Kenapa? Karena polisi pekerjaannya mengamankan. Ning nyatane polisi dhewe ora aman. Buktine ana polisi ditembak ning omahe polisi. Ditangkep karo polisi, diperiksa karo polisi, sing mumet ndase polisi. Kuwi berarti polisi yo ora iso apa-apa. Mila polisine melu ngaji. Kaposake mulai batin Miftah ki danjo. Kalau memang manusia itu mampu, kudune napa, Bu? Kudune guru ki anake paling pinter no. Wong guru ki pekerjaane minterke anake wong. Ning nyatane ya kata guru anake goblok. Berarti guru ya ora iso apa-apa. Sing paling cetha, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya kuli bangunan omahe sing paling apik. Wong kuli bangunan pekerjaane gawe omah. Ning nyatane akeh kuli bangunan ora duwe omah. Contone wong kene. Ayo kula wingi gara-gara niku dilaporke kalih niku pengacara dukun teng kantor polisi. Gara-gara kula ngomong, kalau memang pelet dan pengasihan dukun itu mandi, kudune dukun kayak bojone paling ayu. Ning nyatane kathah dukun bojone merongos. Gara-gara itu dan saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran KUHP penistaan dukun. Pak Ketua PCNU sing dilaporke kula kalih Atta Halilintar. Iki apa meneh ya kun. Penistaan dukun. Karena menghina istrinya dukun jelek. Berarti bocah kuwi ora ngerti KUHP. Coba kalau kita gelar perkara Pak Kapolsek, apakah saya nyebut nama? Tidak. Kula ana dukun nggawa bojone. Kula takoni karo dukun, "Bojoku ayu apa elek?" Saya jawab, "Ayu." Otomatis gugur. Senajan to wonge merongos tak omong ayu kan rampung. Paling aku mau ngomong santai Mbu Dukun, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Lagu langsung wong endo sing kompak-kompak mawon nggih. Carane kompak iki gampang kok. Al muhafadzatu alal qadimi sholih wal aqdu bil jadidil aslah. Lah bahasa kula niku lho, reformasi dakwah kula niku ngeri lagi. Al muhafadzatu alal qadimi sholih wal aqdu bil ajdadil aslah. Jika sing luwih anyar meneh. Lah, kalau kita pengen rukun, ya muhafadzah. Yang di muhafadzah itu apa salah satunya? Kerukunan mbah yai kita dulu. Tinggalane Wali Songo. Contoh, Kanjeng Sunan Kalijogo sing saiki viral gara-gara lagu Joko Tingkir. Sang kula wingi teng Jakarta diwawancari wartawan, "Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang kontroversi lagu Joko Tingkir?" Bagi saya nggak ada kontroversinya. Gus Miftah setuju dengan lagu itu, setuju saja. Apakah itu tidak menghina Joko Tingkir? Penghinaannya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet, justru bener. Zaman Joko Tingkir ki onone mung dawet, degan, kopi. Ayo, loh, zaman Joko Tingkir niku onone mung dawet, Pak. Sing salah niku Joko Tingkir ngombe boba, kuwi ora ngono. Ora ngono. Apa Joko Tingkir ngombe ciu? Lah kuwi salah. Kalau ngombe dawet dikira penistaan. Justru sing ngomong penistaan sesuk dilaporke karo bakul dawet. Seolah-olah dodol dawet kuwi hina. Lah kula yo ora apa-apa to, santai-santai mawon. Joko Tingkir yo ora apa-apa. Gara-gara ana lagu Joko Tingkir ngombe dawet malah saiki viral. Oh wong kuwi ngerti Joko Tingkir kuwi sapa? Tukang ngarit
manut karo Kanjeng Sunan Kalijaga, akhirnya dadi wong gede, dadi raja ning tanah ning Pajang, bergerak dengan Sultan Hadiwijaya. Akhirnya menurunkan beberapa ulama besar di tanah Jawa. Lah kula malah bersyukur, Cah. Apa-apa dimasalahke biasa-biasa mawon. Percil wedi. Niku lak sing nyanyi Percil pertama nih. Bah, niki pripun, Bah? Cil, cangkemmu meneng wae. Ngono. Sing tanggung jawab aku, ora apa-apa aku. Penistaan dari mana? Wis ora apa-apa. Nyatane saiki wong kathah nyanyi Joko Tingkir, mene rezeki tiyang kathah ora apa-apa le. Diganti siire ya ora apa-apa. Adus ning sawah dolan ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, akeh rondo sing njaluk dirabi. Ning Gus Miftah ora wani, ora penak karo Kiai Muzaki. Apa Cah? Gus Miftah rawani. Bukan saya nggak berani, tapi saya menjaga perasaan seorang istri. Aku lak wani Cah, mbok 20 iso. Pak Wabub pirsa, jamaah aku ning Jakarta iki artis rondo-rondo tak kandhani. Kula niku nembe berjuang Pak Kiai Muzaki, ngaji Ahlus Sunnah di kalangan para artis dan selebritis supaya mereka tidak dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Maka nyuwun sewu, kritik saya untuk NU itu apa? Nyuwun sewu Pak Ketua PCNU Pak Surya. Kula matur, Kiai NU itu selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Tidak berani membuat lompatan berebut ikan di kolamnya orang lain. Mila nyuwun sewu, saya berusaha masuk. Begitu Habib Lutfi dawuh, "Le, kalau selamanya kamu tidak mau tampil di acara-acara televisi, selamanya TV itu akan dikuasai oleh orang-orang Wahabi." Maka sejak saat itu kemudian kula gawe acara teng TV, besok tanggal 12 nih. Saya akan nyuwun sewu, saya membuat acara Jalan Dakwah ala Ahlus Sunnah. Saya besok akan muter seperti ini Pak Kiai, saya akan membawa kru TV. Berita satu akan dijadikan TV nasional. Kula pengen ngajak supaya orang tahu betapa indahnya ngaji Ahlus Sunnah. Sehingga saat ini nyuwun sewu, kalau kejadian-kejadian viral sing ditakoni Kiai Ahlus Sunnah. Mula jenengan nonton kaya kalau wingi nika, soal Torik, soal Atta Halilintar. Ditakoni awake dhewe li. Hot celebrity, selebrita, hot kiss, silit, macam-macam iku awake dhewe. Silit RCTI ke lho. Apa? Malah beda tipis wae ya ora apa-apa. Mila jamaah kula ndelok saat ini artis niku kuat, ana Anang Asandi, Atta Aurel, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, ana sing nembe gelut, Rizky Bilar, Lesti Kejora. Kula ditelepon dikandani Gus sesuk sing paling anyar. Ya Allah, macam-macam Nikita Mirzani, Wika Salim, Aura Kasih. Selin Evangelista. Yang paling baru idolanya Pak Wabub, Lucinta Luna. Wah. Lah, gara-gara ngaji teng artis niku Pak Ketua Tanfid. Kula takoni, kenapa sih Kiai NU itu kalau ngaji kok slow, Gus? Iya. Kenapa? Karena Kiai NU itu punya idola kiai besar, namanya Imam Abu Hasan As-Sadzili yang punya Sadziliyah. Imam Abu Hasan As-Sadzili itu mengatakan apa? Kalau kamu punya guru, gurunya reso gawe guyu tinggalan lunga. Makanya nyuwun sewu itu saya praktekkan dan alhamdulillah restune Pak Kiai. Sampai hari ini orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah Pak Kiai Muzaki sudah 230 orang. Terakhir niku kula kajian kebangsaan di SMAN 1 Madiun. Ono bocah maju ke panggung tanya saya, "Gus, bagaimana pandangan Gus Miftah tentang kepemimpinan non-Islam? Orang yang non-Islam menjabat di mayoritas orang Islam." Kemudian saya jawab, 10 menit ketemu saya di panggung, turun di panggung, dia ketemu saya, "Gus, boleh nggak saya masuk Islam?" Ketemu aku 10 menit masuk Islam. Dan hampir 50% orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah ketika ditanya, kayak orang Australia, "Bro, I will to be a Muslim." Saya tanya, "Do you know about Islam?" Mesti utekmu ra nyandak iki, ra nyandak ada. Bahasa Inggris ki gampang kok, Le. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tiba ketemu. Jam tangan bahasa Inggrisnya
oklok. Jam tangan rusak, oklok. Gampang. Kucing bahasa Inggrisnya cat, kucing sikili papat, cat mbien. Lah kan biyen tau ya sikili papat. Saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. But why you will to be a Muslim? Kenapa Anda pengen masuk Islam? Jawabannya no Bapak Wabu. Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena saya melihat Islam Anda itu enjoy, relax dan menyenangkan. Jadi nyuwun sewu, melihat apa yang kita perbuat. Maka saya pesan kepada Deddy Corbuzier saat itu, hei botak. Jangan wangi botak kok yo gitu. Saya bilang sama dia, Mas, orang non-Islam tidak membaca Qur'anmu. Orang non-Islam tidak membaca hadismu. Tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Itu artinya apa? Kalau kamu pengen orang non-Islam tertarik dengan agamamu, caranya adalah tampilkan akhlak dan perbuatanmu yang menyenangkan. Maka orang-orang akan senang dengan Islam. Bukankah kemudian kita diingatkan, apa tujuan Nabi Muhammad diutus? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Berarti apa? Pondasi terbesar dari agama Islam itu adalah akhlak. Framingnya adalah akhlak. Brandingnya akhlak. Maka Pak Polisi, kalau pengen masyarakat mencintai polisi, gampang. Branding ke masyarakat dengan akhlak yang menyenangkan. Akhlaknya saya ngapi. Orang masuk kantor polisi, ditanya, ada yang bisa saya bantu? Jangan dibalik. Ada yang bisa dibagi? Ya matane.